Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisya Dora Asalam, BP 1810532051 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Good Display and Web Form Design. Dalam membuat desain tampilan yang baik, terdapat 4 pedoman agar desain tampilan tersebut terlihat bagus. Yang pertama yaitu menjaga tampilan tetap sederhana. Yang kedua, menjaga konsistensi tampilan-tampilan. Yang ketiga, memfasilitasi pergerakan pengguna di antara layar tampilan dan halaman. Dan yang keempat, menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan. Pedoman yang pertama untuk desain tampilan yang baik adalah menjaga tampilan tetap sederhana. Tampilan harus hanya menunjukkan apa yang diperlukan untuk tindakan tertentu yang sedang dilakukan. Tampilan harus dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian atas layar yang akan menampilkan bagian heading. Bagian yang kedua yaitu bagian tengah atau juga disebut dengan badan layar. Badan ini dapat digunakan untuk entry data dan diatur dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Dan bagian ketiga yaitu bagian tampilan atau bagian komentar dan instruksi. Bagian ini mungkin menampilkan menu perintah singkat yang mengingat pengguna tentang dasar-dasar seperti cara mengganti halaman atau fungsi, menyimpan file, atau menghentikan entry. Pedoman kedua untuk desain tampilan yang baik adalah menjaga tampilan tetap konsisten. Jika pengguna bekerja dari formulir kertas, tampilan harus mengikuti apa yang ditampilkan di atas kertas. Tampilan dapat dipertahankan konsisten dengan menempatkan informasi di area yang sama setiap kali tampilan baru diakses. Pedoman ketiga untuk desain tampilan yang baik adalah memudahkan perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya. Aturan 3 klik menyatakan bahwa pengguna harus dapat membuka halaman yang mereka butuhkan dalam 3 klik mouse atau ketikan keyboard. Pedoman keempat untuk desain tampilan yang baik adalah membuat tampilan yang menarik. Jika pengguna menganggap tampilan menarik, mereka cenderung lebih produktif, membutuhkan lebih sedikit pengawasan, dan membuat lebih sedikit kesalahan. Menggunakan ikon dalam desain tampilan. Ikon adalah gambar representasi pada layar yang melambangkan tindakan komputer yang dapat dipilih menggunakan mouse, keyboard, like pen, layar sentuh, dan joystick. Ikon memiliki fungsi yang mirip dengan kata-kata dan dapat menggantikannya dalam banyak menu. Selanjutnya, desain antarmuka pengguna grafis. Antarmuka pengguna dengan sistem operasi seperti Windows melalui antarmuka pengguna grafis juga disebut dengan antarmuka tunjuk dan klik. Pengguna dapat menggunakan mouse untuk mengklik objek dan menyeretnya ke posisinya. Antarmuka pengguna grafis memanfaatkan fitur tambahan dalam desain tampilan seperti yang pertama yaitu kotak teks. Kotak teks menampilkan persegi panjang mewakili kotak teks yang digunakan untuk menguraikan entry data dan menampilkan bidang. Yang kedua yaitu kotak centang. Kotak centang akan menunjukkan pelanggan baru. Kotak centang berisi X atau kosong tergantung apakah pengguna memilih opsi. Yang ketiga yaitu tombol opsi. Tombol opsi juga disebut dengan tombol radio yang digunakan untuk memilih pilihan eksklusif. Akan ada satu dari beberapa opsi yang akan dapat dipilih. Yang keempat yaitu kotak daftar dan daftar drop-down. Kotak daftar menampilkan beberapa opsi yang dapat dipilih dengan mouse. Sedangkan kotak daftar drop-down digunakan jika hanya ada sedikit ruang yang tersedia di halaman. Kelima yaitu kotak dialog control tab. Kotak dialog control tab adalah bagian lain dari antarmuka pengguna grafis dan cara lain untuk mengatur pengguna yang akan masuk ke materi sistem secara efisien. Yang keenam yaitu penggeser dan tombol putar. Penggeser dan tombol putar di sini digunakan untuk mengubah data yang memiliki rentang nilai yang berkelanjutan dan memberikan pengguna kontrol lebih untuk memilih nilai. Yang selanjutnya yaitu kontrol kalender. Seorang desainer mungkin menyertakan kontrol kalender untuk memilih tanggal dan waktu, ataupun tanggal dan waktu lokal.
Yang selanjutnya yaitu peta gambar. Peta gambar digunakan untuk memilih nilai dalam gambar. Pengguna mengklik satu titik dalam gambar dan koordinat X dan Y yang disesuaikan dan dikirim ke program. Yang selanjutnya yaitu area teks. Area teks digunakan untuk memasukkan teks dalam jumlah yang lebih besar. Area ini akan mencakup baris, kolom, dan bilah gulir yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan melihat teks lebih besar dari ukuran area kotak. Selanjutnya yaitu kotak pesan. Kotak pesan di sini digunakan untuk memperingatkan pengguna dan memberikan pesan umpan balik lainnya dalam kotak dialog yang seringkali tumpang tindih di dalam tampilan. Yang selanjutnya yaitu tombol perintah. Tombol perintah dilakukan saat pengguna memilih dengan mouse atau contohnya seperti hitung total, tambah pesanan, ataupun OK. Kontrol bentuk dan nilai. Setiap kontrol yang disertakan dalam antarmuka harus memiliki beberapa cara untuk menyimpan data yang terkait dengan kontrol tersebut. Pada halaman web dilakukan dengan menggunakan pasangan nama dan nilai yang dikirim ke server atau dalam bentuk email yang dikirimkan bersamaan dengan formulir. Contohnya seperti nama kota dan nilai Paris. Nama ditentukan di formulir halaman web dan perangkat lunak server harus mengenali namanya untuk memahami apakah yang harus dilakukan dengan nilai atau data yang dikirim dengan formulir web. Selanjutnya yaitu bidang tersembunyi. Jenis kontrol lain yang ditemukan di formulir web adalah bidang tersembunyi. Ini tidak dapat dilihat oleh pengunjung, tidak juga menggunakan ruang apapun di halaman web dan hanya dapat berisi nama dan nilai. Seringkali pada bidang tersembunyi akan menyimpan nilai yang dikirimkan dari satu formulir web ke server. Selanjutnya yaitu bagan respon peristiwa. Ketika ada interaksi yang rumit di formulir web, bagan respon peristiwa dapat digunakan untuk mendaftar berbagai peristiwa yang dapat terjadi. Bagan respon peristiwa dapat digunakan pada tingkat tinggi untuk memodelkan peristiwa dan respon bisnis. Tetapi peristiwa yang terjadi di formulir web ataupun tampilan lainnya biasanya terbatas pada tindakan pengguna. Peristiwa ini dapat berupa mengklik tombol, mengubah nilai, dan lain semacamnya. Mungkin ada sejumlah kejadian untuk setiap kontrol formulir web, karena pengguna dapat melakukan sejumlah tindakan dalam urutan apapun. Bagan respon peristiwa berguna untuk menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Misalnya, pengguna dapat mengklik tombol hitung terlebih dahulu, mengubah tanggal mulai dan berakhir, atau mengubah jumlah orang. Selanjutnya yaitu halaman web dinamis. Halaman web dinamis berubah sendiri sebagai hasil dari tindakan pengguna. Mereka sering menggunakan JavaScript untuk mengubah beberapa bagian dari halaman web, mengubah gambar saat mouse bergerak di atasnya, atau memutar gambar acak pada interval waktu tertentu adalah contoh-contoh dari halaman web dinamis. Halaman web dapat mendeteksi lebar jendela browser dan mengubah halaman yang sesuai. Menu yang meluas saat pengguna mengklik tanda tambah kecil di sebelah kiri menu atau saat mouse bergerak di atas menu adalah contoh lain dari halaman web dinamis. Halaman web 3 dimensi. Halaman web dinamis dapat digunakan untuk menampilkan informasi sementara, seperti blok informasi bantuan kalender dengan tanggal yang dapat diklik digunakan untuk membantu bidang entry tanggal, kode bandara, dan informasi lainnya. Sedangkan halaman web utama digunakan untuk bidang dasar, lapisan standar dari halaman web yang menampilkan atau memperoleh informasi. Sedangkan yang lain di bawahnya adalah halaman yang tidak terlihat. Seorang analis harus menentukan kapan masuk akal untuk menyertakan lapisan. Seringkali memeriksa setiap bidang pada halaman web untuk menentukan apakah informasi tambahan akan membantu memastikan informasi yang akurat dan komunikasi yang baik dengan pengguna. Yang pertama yang harus ditentukan yaitu bagaimana lapisan itu dibangun. Yang kedua, peristiwa apa yang menyebabkan lapisan itu dibuat. Yang ketiga, peristiwa apa yang menghapus lapisan seperti tombol tutup, mengklik tanggal, mengklik di luar wilayah, ataupun memilih hotel dari daftar. Yang keempat yaitu di mana blok permukaan harus ditempatkan. Yang kelima, seberapa besar ukuran blok yang diukur dalam piksel. Yang keenam, apa yang seharusnya menjadi atribut pemanfaatan wilayah seperti warna batas. Yang ketujuh yaitu apa yang terjadi jika opsi dipilih.
Menggunakan lapisan adalah cara efektif untuk membangun situs web karena tidak memerlukan halaman pop-up. Ajax. Ajax adalah teknik yang berfungsi di browser web terbaru. Ini melibatkan pengguna JavaScript dan Extensible Markup Language. Secara tradisional, setiap kali halaman web membutuhkan data dari tabel database yang berbeda, permintaan dikirim ke server, dan halaman baru dimuat. Ini efektif tetapi lambat karena seluruh halaman harus dimuat hanya untuk menyediakan data tambahan untuk daftar turun bawah ataupun beberapa kontrol dari formulir web lainnya berdasarkan dipilih sebelumnya. Ajax memiliki keunggulan dalam membuat web bekerja lebih cepat dan memberikan pengalaman menonton yang lebih lancar bagi pengguna. Kerugiannya juga ada, yaitu JavaScript harus diaktifkan dan halaman web mungkin melanggar undang-undang penyandang disabilitas Amerika. Ada banyak contoh situs Ajax yang terkenal yaitu Google Earth dan Google Suggest. Yang terakhir yaitu menggunakan warna dalam desain tampilan. Menggunakan warna merupakan cara yang paling menarik dan terbukti untuk memfasilitasi tugas-tugas yang membutuhkan input komputer. Pengguna yang warna tepat pada layar tampilan memungkinkan untuk membedakan latar depan dan latar belakang, menyoroti bidang penting pada formulir, kesalahan fitur, menyorot masukan kode khusus, dan menarik perhatian ke banyak atribut khusus lainnya. Terdapat 5 kombinasi huruf latar depan yang paling terbaca di latar belakang. Yang pertama yaitu hitam di atas kuning, hijau di atas kuning, biru di atas putih, putih di atas biru, kuning di atas hitam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.